Pernahkah kalian merasa kesulitan saat belajar hal baru? Atau mungkin merasa informasi yang baru saja dipelajari hilang begitu saja? Tenang, kalian tidak sendirian. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa otak kita sebenarnya bisa dilatih untuk belajar lebih cepat dan mengingat lebih lama? Ini bukan sihir. Ini adalah ilmu neuroplastisitas. Neuroplastisitas adalah kemampuan luar biasa otak kita untuk menata ulang dirinya sendiri dengan membentuk koneksi saraf baru. Bayangkan otak kalian seperti sebuah kota yang dinamis. Setiap kali kita belajar sesuatu yang baru, kita sedang membangun jalan baru, hembatan baru, dan bahkan gudang-gedang baru di kota itu. Semakin sering kita melewati jalan itu, semakin kuat dan efisien jalur tersebut. Inilah kunci untuk menguasai seni belajar, dipercepat, atau Astoris Accelerated Learning Astoris. Hari ini, kita akan membongkar rahasia bagaimana memanfaatkan kekuatan neuroplastisitas untuk mengubah cara kita belajar selamanya. Kita akan membahas teknik-teknik praktis yang bisa langsung kalian terapkan. Langkah pertama dan paling fundamental adalah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk fokus. Di era digital ini, distraksi ada di mana-mana. Notifikasi ponsel, tab browser yang tak terhitung jumlahnya, semua itu adalah musuh utama dari Astoris. Deep Learning Astoris. Saat kita belajar, kita perlu mematikan semua gangguan. Carilah tempat yang tenang, matikan notifikasi, dan beritahu orang di sekitar kalau kalian butuh waktu untuk fokus. Dengan meminimalisir gangguan eksternal, kita memberikan otak kita kesempatan untuk sepenuhnya terlibat dengan materi yang sedang dipelajari. Memperkuat koneksi saraf yang baru terbentuk. Selanjutnya, kita harus belajar untuk merangkul rasa tidak nyaman. Ya, kalian tidak salah dengar, ketika belajar terasa sulit, ketika otak terasa seperti mogok, itu sebenarnya pertanda baik. Itu artinya kalian sedang mendorong diri keluar dari zona nyaman. Rasa tidak nyaman ini adalah sinyal bahwa otak sedang bekerja keras, membentuk jalur-jalur saraf baru yang lebih kuat. Ini adalah momen di mana pertumbuhan sejati terjadi. Jadi, alih-alih menyerah saat merasa frustrasi, anggaplah itu sebagai tanda kemajuan. Teruslah berusaha, karena di balik kesulitan itulah terdapat pemahaman yang lebih dalam dan penguasaan keterampilan. Sekarang mari kita bicara tentang memori. Bagaimana cara kita memindahkan informasi dari ingatan jangka pendek ke ingatan jangka panjang? Jawabannya adalah Astoris Spaced Repetition Astoris, atau pengulangan berjarak. Daripada belajar satu topik selama berjam-jam dalam satu sesi, atau yang sering kita sebut sistem kebut semalam, lebih efektif untuk memecahnya menjadi sisi-sisi yang lebih pendek dan menyebarkannya selama beberapa hari atau minggu. Misalnya, setelah mempelajari konsep baru, ulangi lagi besok, lalu 3 hari kemudian, lalu seminggu kemudian. Metode ini memaksa otak kita untuk bekerja lebih keras untuk mengambil kembali informasi tersebut. Dan setiap kali kita berhasil melakukannya, koneksi memori itu menjadi semakin kuat. Ini seperti memperkuat fondasi sebuah bangunan, membuatnya kokoh dan tidak mudah runtuh. Tentu saja, semua usaha ini akan sia-sia tanpa arah yang jelas. Itulah mengapa menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur sangat penting. Alih-alih berkata, saya mau belajar bahasa Spanyol, cobalah tujuan yang lebih konkret seperti, saya akan mempelajari 20 kosakata baru bahasa Spanyol setiap hari, dan bisa melakukan percakapan dasar dalam 3 bulan. Tujuan yang jelas memberikan kita motivasi dan peta jalan. Ini membantu kita melacak kemajuan dan membuat proses belajar terasa lebih terkelola dan tidak terlalu membebani. Setiap kali kita mencapai sebuah milestone kecil, otak kita melepaskan dopamin, hormon penghargaan, yang membuat kita merasa senang dan termotivasi untuk terus maju. Dan yang terakhir, namun seringkali paling diremehkan adalah istirahat. Proses rewiring atau penataan ulang otak tidak terjadi saat kita sedang belajar keras, melainkan saat kita beristirahat, terutama saat tidur. Tidur berkualitas selama 7 hingga 9 jam setiap malam adalah krusial. Selama tidur, otak kita melakukan proses yang disebut konsolidasi memori. Ia memutar ulang apa yang telah kita pelajari, menyortir informasi penting, dan memperkuat koneksi saraf yang relevan. Istirahat pendek atau power nap di siang hari juga bisa sangat efektif. Jadi, jangan pernah merasa bersalah untuk beristirahat. Istirahat bukanlah kemalasan, melainkan bagian integral dari proses belajar yang efisien. Sekarang, mari kita perdalam beberapa teknik spesifik yang bisa memaksimalkan neuroplastisitas. Salah satu teknik memori klasik yang sangat kuat adalah metode Losai, atau yang sering disebut istana memori. Teknik ini sudah digunakan sejak zaman Yunani kuno. Caranya adalah dengan
memvisualisasikan sebuah tempat yang sangat kalian kenal, misalnya rumah kalian. Kemudian, kalian meletakkan informasi yang ingin dihafal di lokasi-lokasi spesifik di dalam rumah itu. Misalnya, jika kalian ingin menghafal daftar belanjaan, bayangkan seikat pisang tergantung di gagang pintu depan, sekantong susu tumpah di sofa ruang tamu, dan roti tergeletak di atas televisi. Untuk mengingatnya kembali, kalian hanya perlu berjalan-jalan secara mental di dalam istana memori kalian dan mengambil item-item tersebut. Teknik ini sangat efektif karena memanfaatkan kemampuan visual dan spasial otak kita yang luar biasa. Teknik lain yang tidak kalah penting adalah visualisasi. Otak kita seringkali tidak bisa membedakan antara pengalaman nyata dan visualisasi yang sangat jelas. Para atlet menggunakan ini sepanjang waktu. Mereka membayangkan diri mereka melakukan gerakan yang sempurna berulang kali. Kita bisa menerapkan ini dalam belajar. Sebelum mencoba memecahkan masalah matematika yang rumit, bayangkan langkah-langkahnya di kepala kalian. Jika belajar alat musik, visualisasikan jari-jari kalian menekan tuts atau senar dengan sempurna. Visualisasi yang dikombinasikan dengan latihan aktif dapat mempercepat proses akuisisi keterampilan secara signifikan dengan melibatkan berbagai indera dalam proses belajar. Mari kita bahas strategi belajar yang mungkin terdengar counterintuitif, yaitu interleaving. Daripada mempelajari satu topik secara mendalam sebelum beralih ke topik berikutnya, interleaving menyarankan kita untuk mencampur beberapa subjek atau keterampilan yang terkait dalam satu sesi belajar. Misalnya, jika kalian belajar matematika alih-alih hanya mengerjakan soal perkalian selama 1 jam, cobalah mencampur soal perkalian, pembagian, dan pecahan. Awalnya, ini akan terasa lebih sulit dan membingungkan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kesulitan yang diinginkan ini memaksa otak kita untuk melihat perbedaan dan persamaan antar topik, yang mengarah pada pemahaman konseptual yang jauh lebih dalam dan retensi jangka panjang yang lebih baik. Setelah sesi belajar, luangkan waktu untuk merefleksikan bagaimana topik-topik itu saling berhubungan. Terakhir, mari kita bicara tentang pentingnya bermain. Ya, bermain, aktivitas yang menantang dan menyenangkan, seperti bermain game strategi, memecahkan teka-teki, atau bahkan bermain game multiplayer, adalah cara yang fantastis untuk merangsang neuroplastisitas. Bermain melibatkan banyak fungsi kognitif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan cepat, perencanaan strategis, dan dalam kasus game multiplayer, interaksi sosial. Semua ini merangsang otak untuk membentuk koneksi baru dalam lingkungan yang rendah, stres dan menyenangkan. Mengintegrasikan permainan secara teratur ke dalam rutinitas kita bukan hanya cara yang baik untuk bersantai, tetapi juga latihan yang sangat baik untuk menjaga otak kita tetap tajam, adaptif, dan siap untuk belajar hal-hal baru. Jadi, mari kita rangkum. Untuk benar-benar menguasai seni belajar, dipercepat. Kita perlu secara sadar mengarahkan proses neuroplastisitas otak kita. Mulailah dengan menciptakan lingkungan bebas distraksi. Rangkul kesulitan sebagai tanda pertumbuhan. Gunakan pengulangan berjarak atau asterisk-spaced repetition asterisk untuk memori jangka panjang. Tetapkan tujuan yang jelas untuk menjaga motivasi. Prioritaskan tidur dan istirahat untuk konsolidasi. Lalu, tingkatkan latihan kalian dengan teknik-teknik canggih seperti metode Losai, visualisasi, dan interleaving. Dan jangan lupa untuk menyisipkan waktu untuk bermain. Mengubah cara kita belajar adalah sebuah maraton, bukan sprint. Dibutuhkan konsistensi dan kesabaran. Tapi dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kalian tidak hanya akan belajar lebih cepat, tetapi juga akan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan membangun otak yang lebih kuat, lebih fleksibel, dan lebih tangguh. Kalian memiliki kekuatan untuk membentuk kembali otak kalian. Mulailah hari ini. Ambil satu langkah kecil dan saksikan transformasi luar biasa yang bisa kalian capai.